Halo semua, apa kabar? Pasti baik kan? Jumpa lagi di channel kita Jendela Film, channel yang akan memberikan film-film menarik yang cocok untuk kalian tonton. Hari ini Jendela Film akan menceritakan film yang berjudul Castaway. Langsung saja, ini alur ceritanya. Di awal film kita dilihatkan mobil pengangkutan paket. Pengangkutan ini bernama Vandex Express, mengantar barang ke semua wilayah luar maupun dalam negeri. Nolan menyuruh semua pekerjanya untuk memasukkan semua paket ke dalam truk karena akan jalan ke bandara dalam waktu 15 menit lagi. Ternyata salah satu truk mereka bermasalah. Truknya terjebak dalam salju. Truk yang terjebak dalam salju itu membawa paket-paket penting. Cuk Nolan pun langsung membawa truk kosong untuk mengambil barang-barang di truk yang terjebak salju. Setelah itu, semua paket dibawa ke dalam pesawat. Kelly yang mengetahui bahwa kekasihnya akan pergi, dia meminta cek untuk sudah kembali di malam tahun baru. Cuk Nolan pun menjawab bahwa dia akan kembali ketika malam tahun baru tiba. Mereka pun berjalan menuju bandara. Kelly dan Chuck saling bertukaran kado di malam Natal mereka. Kelly memberi Chuck Nolan suatu barang yang sangat berarti bagi keluarganya. Setelah Kelly sudah memberi kado Natalnya, Chuck pun pergi memasuki bandara. Setelah berada di dalam pesawat, Chuck tertidur. Dia melihat hadiah yang diberikan Kelly. Tiba-tiba pesawat yang ditumpanginya itu terkena angin badai dan terjatuh di Samudra Pasifik. Naas semua yang ada di pesawat mati. Hanya Chuck-lah yang berhasil menyelamatkan diri. Dia terdampar di pinggiran Samudra Pasifik yang tidak berpenghuni satu manusia pun. Dia mencoba bertahan hidup, mencari makanan, minuman, serta membuat tempat tinggalnya. Dan dia terus mengutipi semua paket dan koper yang terdampar di pinggiran danau. Ketika dia sedang mengangkat barang, dia seperti mendengar sesuatu. Dia membawa semua barangnya ke tempat peristirahatan dia. Tiba-tiba sebuah kelapa jatuh dari atas pohon. Dia pun cepat-cepat mengambil banyak kelapa. Namun dia tidak tahu cara membelahnya. Dia hanya menyongkel bagian atas dari kelapa itu, lalu meminum air kelapanya. Dia berkeliling-liling pantai itu. Lagi-lagi dia menemukan paket. Dia naik ke atas tebing sambil melihat-lihat ke bawah. Dari atas dia melihat seperti ada orang dari atas sana. Namun itu seorang pilot yang meninggal dunia karena insiden kemarin. Chuck pun langsung menguburnya dan memberi nama di batu besar dekat kuburannya itu dan meletakkan foto keluarga temannya tadi di saku bajunya. Lama berjalannya waktu, Chuck pun mencari minuman dengan air yang ada di daun-daunan. Sudah beberapa tahun dia berada di pulau itu, namun tidak ada yang menolongnya. Keesokan harinya, Chuck mencoba mencari bantuan dengan perahu yang dia miliki. Namun di dalam perjalanan dia di atas laut, dia dihantam ombak yang sangat besar. Perahu yang digunakannya pun terbalik. Setelah itu, ombak menghantamnya lagi, membuat paha Chuck kecucuk terumbu karang. Darah terus keluar dari pahanya. Chuck pun kembali ke pinggiran sambil menahan sakit, karena dia sudah terlalu lama berada di pinggiran pulau itu. Dia pun membuka semua paket-paket yang terdampar itu, namun cuma ada satu paket yang tidak dibukanya. Dia memanfaatkan barang-barang yang ada di dalam paket itu, salah satunya seperti sepatu ski yang digunakannya sebagai pisau. Dia gunakan untuk memotong kelapa dan memotong baju. Kain dari baju yang didapat tadi digunakan untuk mencari ikan. Dari situlah dia mulai makan makanan yang mentah. Chuck membuat gambar wajah di bola itu dan menganggapnya sebagai temannya. Chuck pun terus berusaha membuat api. Kali ini dia berhasil. Dia sangat senang ketika api itu sudah menyala.
Chok pun makan kepiting dan ikan yang dia dapatkan tidak merasa geli lagi karena dia bisa makan kepiting bakar. Teman hari-hari dia adalah bola itu. 4 tahun pun sudah berlalu. Chok pun semakin jago menangkap ikan dari kejauhan. Keadaan dia sekarang menjadi seperti orang hutan. Dia melihat ada pecahan dari pesawat yang terjatuh beberapa tahun lalu. Dia terus memandang-mandangi itu. Chok pun memiliki inisiatif untuk membuat perahu kayu dan serpihan pesawat itu dibuatnya sebagai layar untuk perahunya. Membuat perahu kayu sekuat mungkin sehingga dia bisa melewati ombak-ombak yang sangat besar. Perahu kayu itu pun selesai. Dia tetap membawa barang yang diberi kekasihnya itu. Keesokan paginya perahu itu pun siap dijalankannya. Chok membuat perahu itu lebih safety dan lebih aman dari yang kemarin. Dia terus mendayung melewati ombak-ombak itu. Ombak yang sangat besar pun tiba-tiba datang. Layarnya pun terbuka dan menyelamatkannya. Chok tertidur di atas perahunya. Ketika dia balik badan, dia melihat ada kapal yang sangat besar. Dia pun meminta tolong. Chok pun tertolong. Rambutnya sudah dipangkas rapi dan tidak seperti Tarzan lagi. Chok sangat terkejut. Ternyata Sally sudah memiliki keluarga baru. Sally belum sanggup untuk menemui Chok. Jadi suaminya lah yang mewakilinya. Malamnya Chok memikirkan Sally. Dia terus memandangi fotonya. Chok menggunakan taksi pergi ke rumah Sally. Tiba Chok di rumah Sally, Sally langsung membuka pintunya. Mereka pun berpelukan. Sally pun sangat gugup dan melepas pelukannya itu. Chok mengembalikan barang keluarganya yang diberikan Sally 4 tahun lalu. Sally pun menunjukkan mobil milik Chok. Chok pun pergi meninggalkan Sally. Sally langsung mengejar Chok. Ketika Chok turun dari mobil, mereka kembali berpelukan. Sally masih sangat mencintai Chok. Sebaliknya dengan Chok masih memiliki perasaan yang sama. Namun Chok harus merelakan Sally karena dia sudah memiliki keluarga baru dan seorang putri kecil. Hubungan Chok dan Sally pun selesai sampai di situ. Chok meneruskan hidupnya dan pergi menceritakan semua kisah hidupnya. Keesokan harinya, Chok pergi mengantar paket yang tersisa. Di tempat itu tidak ada satu orang pun. Dia menuliskan bahwa paket itulah yang menyelamatkan dia. Itulah akhir cerita dari Castaway. Jadi buat kalian yang ingin menonton, saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton. Tapi jangan lupa siapin tisu ya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.